Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradah serta inayahnya alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan serta inayah keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Hadirin, mari kita sama-sama merenungi sebuah ayat, dan kalau saya beri judul menjaga diri dan keluarga dari sengatan api neraka. Sebuah firman Allah yang tercantum dalam ayat ke-6 surat At-Tahrim. Allah mengatakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari sengatan api neraka. Hadirin, ayat ini berita perintah, dan aslinya perintah itu menunjukkan apa yang diperintahkan hukumnya wajib untuk dikerjakan, sehingga memelihara diri sendiri dan keluarga itu hukumnya wajib untuk dikerjakan. Karena wajib, seandainya perintah itu ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan itu akan berdosa sebab meninggalkan sebuah kewajiban. Maka penting sekali buat kita untuk memahami cara memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Karena itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan, jika tidak kita akan terancam dari api neraka. Oleh karena itu harus kita tahu bagaimana cara memelihara diri dari api neraka. Makanya seorang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengomentari ayat ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Beliau mengatakan adibuhum wa'allimuhum. Kata beliau, didiklah dan ajarilah mereka. Didiklah, arahkanlah, beri contohlah, beri petunjuk keluargamu dari api neraka. Itulah kata Ali bin Abi Thalib. Tapi sayangnya banyak orang yang lebih cinta kepada harta, mobil dan motornya. Mobil dan motornya tiap hari dicuci, dibersihkan, bahkan diservis secara berkala. Mobil di luar ditutupi dengan terpal agar tidak tersorot dengan matahari, jauh dari debu setiap mobil itu, supaya agar tetap bersih, kinclong gitu. Tapi dia tidak merasa prihatin ketika melihat putrinya di luar sana, dia mengurat auratnya, mengubar auratnya. Tidak prihatin, sedih melihat putranya di luar sana berperilaku jauh dari agama. Itulah yang realita yang kita bisa saksi. Hadirin, katanya ada orang yang mengatakan, Ustadz, kalau mendidik anak sekarang ini susah sekali. Perlu pahami bahwa kesusahan mendidik anak, mendidik keluarga itu adalah disebabkan dengan beberapa faktor. Mungkin diantaranya faktor yang pertama, sulit mendidik anak karena tidak mulai diri kita sendiri. Padahal ayat tadi mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naron. Lihat susunannya. Yang pertama adalah diri kita sendiri, kemudian keluarga.
Itu dilihat susunan. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan dalam mengomentari ayat tersebut, i'malu bi ta'atin wattaqu ma'asyallah. Kerjakanlah perintah Allah dan jauhilah larangan Allah. Wa'muru ahlikum bizikri, dan perintahlah, ajarkanlah, didiklah keluargamu dari mengingat Allah. Tapi banyak orang tua yang menginginkan anaknya rajin sholat tapi dia sendiri tidak sholat. Banyak orang yang menginginkan anaknya rajin ngaji tapi dia sendiri bahkan tidak ngaji. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya itu hidup dengan jujur, benar, tapi dia sendiri tidak mencerminkan hal tersebut. Itu diantara faktor yang akan menyebabkan sulit untuk mendidik anak, karena anak itu akan menjadi, orang tua itu akan menjadi sorotannya. Sehingga ada istilah ma pil aba pil abna. Bagaimana orang tua, itulah anak. Itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yang sulit mendidik anak itu adalah karena kita tidak sabar. Artinya dalam mendidik anak, keluarga itu harus dengan penuh kesabaran, karena melihat firman Allah yang tercantum dalam surah Toha ayat 32, Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu dengan sholat dan penuh dengan kesabaran dalam menjalankan tersebut. Maka oleh karena itu, kita dalam mendidik keluarga itu pertama harus dengan mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua adalah dengan penuh kesabaran, karena kalau kita tidak terapkan hal tersebut, kita jauh untuk mengarahkan keluarga kita. Hadirin pemirsa yang berbahagia, mungkin itu yang saya bisa sampaikan secara singkat dan secara ringkas. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa merenungi ayat yang tadi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.